Oke, halo semuanya. Hari ini kita bakal ngobrolin sebuah alat AI yang, bener-bener bisa mengubah cara kita melakukan riset. Nggak peduli kamu peneliti senior atau mahasiswa yang baru mulai, ini bisa jadi game changer. Yuk kita bedah bareng-bareng gimana caranya menaklukkan lautan informasi ini. Pernah kan ngerasain hal ini? Awal proyek riset, di depan mata udah ada puluhan, mungkin ratusan jurnal dan artikel. Rasanya tuh kayak lagi liatin gunung yang tinggi banget. Dan kita bingung, harus mulai dari mana ya? Ini dia nih, masalah klasik riset zaman sekarang. Informasinya bejibun, tapi waktunya mepet. Kita butuh cara buat motong semua kebisingan itu dan langsung ke intinya. Tapi gimana caranya ya? Nah, disinilah teknologi datang menyelamatkan. Cukup ngomongin masalahnya, sekarang kita bahas solusinya. Kenalan yuk sama Perplexity AI, asisten riset pribadi baru kamu. Jadi, jangan bayangin ini kayak Google biasa ya. Kalau Google kan cuma ngasih daftar link, terus kita yang harus kerja keras buka satu-satu. Nah, Perplexity ini kebalikannya. Dia yang ngerjain PR-nya buat kita. Dia baca, dia pahami, terus dia rangkum semuanya jadi satu jawaban yang utuh dan jelas. Cara paling gampang buat ngebayanginnya, ya anggap aja kamu punya asisten riset pribadi yang super pinter dan kerjanya cepet banget. Kamu tinggal tanya, tolong dong rangkumin perkembangan terbaru soal topik X. Dan dalam hitungan detik, boom! Rangkuman lengkap plus sumber-sumbernya udah ada di depan mata. Itu dia kekuatan Perplexity. Oke, kedengarannya keren banget kan? Tapi gimana sih cara kerjanya? Kok bisa sepintar itu? Nah, sekarang kita bongkar dapurnya Perplexity. Gampangnya ada 4 langkah. Pertama, dia memproses pertanyaan kamu. Dia coba ngertiin apa sih yang sebenarnya kamu mau. Kedua, dia mencari kemana-mana, ke web, database akademik, pokoknya sumber-sumber terpercaya. Ketiga, ini nih bagian ajaibnya. Dia mensintesis semua informasi dari banyak sumber itu digabungin jadi satu cerita yang nyambung. Terakhir, dia menyajikan jawabannya, lengkap dengan sitasi. Jadi dia bukan cuma ngasih daftar fakta, tapi membangun sebuah argumen. Enaknya lagi, Perplexity ini fleksibel banget. Kalau kamu cuma butuh jawaban cepat, pakai aja mode search. Kalau lagi ngerjain topik yang lebih rumit, Pro Search bisa ngasih analisis yang lebih dalam. Nah, kalau kamu lagi mau bikin tinjauan pustaka besar-besaran, Research Mode ini jawabannya. Setiap mode punya kecepatan dan kedalaman yang beda-beda, jadi bisa disesuaikan sama kebutuhan. Coba deh kita lihat lebih dalam si Research Mode ini. Ini bukan sekedar jawaban loh, ini tuh kayak kerangka laporan lengkap. Kamu cuma kasih satu pertanyaan, dan dia bisa hasilin ringkasan eksekutif, temuan utama, analisis, sampai daftar pustaka lengkap. Fitur ini aja bisa hemat waktu kamu berjam-jam di awal proyek. Oke. Sampai sini, semuanya kedengaran sempurna banget kan? Kayak alat dewa. Tapi, tunggu dulu. Ada satu hal yang super penting, jangan pernah percaya 100%. Sama kayak alat canggih lainnya, ada bahayanya kalau kita pakainya sambil merem. Nah, ini dia nih resiko terbesarnya yang harus banget kita waspadai. AI termasuk Perplexity itu bisa berhalusinasi. Maksudnya apa? Maksudnya dia bisa ngarang-ngarang fakta, statistik, atau bahkan referensi jurnal yang kedengarannya ilmiah banget, padahal sama sekali nggak ada. Fiktif. Jadi, ingat 3 jebakan ini ya. Pertama, ketidakakuratan, informasinya bisa jadi salah meskipun kalimatnya bagus. Kedua, bias, jawaban AI bisa jadi condong ke satu sisi, tergantung data yang dia makan. Dan yang paling bahaya, ketiga, halusinasi. AI bisa bikin sitasi palsu yang kelihatannya asli banget. Satu kesalahan ini aja bisa ngerusak seluruh integritas riset kita. Terus gimana dong caranya kita pakai alat super ini tapi tetap aman dan pinter? Nah, sekarang kita bahas panduan praktisnya biar integritas akademik kita tetap terjaga. Kuncinya cuma satu. Jangan pernah telan mentah-mentah apa kata AI. Selalu pakai checklist ini. Anggap aja AI itu asisten yang ngasih draft kasar. Tugas kita sebagai peneliti adalah mengverifikasi, mengkritik, dan menyempurnakannya. Dan yang paling penting, selalu cek citasinya. Klik linknya, baca sumber aslinya. Batasannya jelas banget. Yang boleh kamu lakuin, pakai AI buat cari ide, buat nyari sumber, buat bantu kita ngerti konsep susah. Yang jangan pernah kamu lakuin, copy paste. Intinya, AI ini buat memperkuat otak kita, bukan menggantikan. Tugas berpikir kritisnya tetap ada di kita. Jadi, apa kesimpulannya nih? Ini bukan soal manusia lawan mesin, sama sekali bukan. Ini soal gimana kita bisa membangun kemitraan yang cerdas sama AI supaya kita bisa jadi penemu yang lebih hebat lagi.
Inilah inti dari semua obrolan kita. AI itu asisten, bukan pengganti peneliti. Teknologi ini cuma akan jadi hebat kalau kita pakai dengan pemikiran kritis. AI yang ngolah data, tapi kita yang ngasih makna, konteks, dan yang terpenting, integritas. Kita tutup dengan pertanyaan ini. Alatnya udah ada di depan mata. Dia nawarin kecepatan dan efisiensi yang luar biasa. Pertanyaannya sekarang buat kamu, gimana kamu akan jadi penelitinya? Gimana kamu akan menggunakan kekuatan ini dengan bijak, kritis, dan etis?